Namun sebelum menjemput, ternyata Indra ini udah memasukkan sebilah parang ke bawah jok mobilnya. Halo rekan-rekan sejawat, gimana kabarnya hari ini? Tentu baik-baik aja ya. Kali ini A akan membahas tentang salah satu kasus yang terjadi di Indonesia, tepatnya di Kutai Kartanegara. Kasus ini sendiri terjadi pada tahun 2015 lalu dan dilatar belakangi oleh perselingkuhan, obat-obatan terlarang, dan dendam. Oh ya Lur, sebelumnya AA minta maaf ya, gak bisa menampilkan banyak foto karena minimnya dokumentasi. Jadi mohon dimaklumi ya kalau AA akan banyak memakai ilustrasi di video kali ini. Diawali seorang pria bernama Indra Septian, berusia 27 tahun, yang merupakan seorang warga desa Belempung Ulak, Kecamatan Barongtongko, Kutai Barat. Diketahui, Indra telah menikah dan langsung dikaruniai 2 orang anak. Selain itu, Indra Septian ini memiliki pekerjaan yang bisa dibilang gak biasa Lur, yakni sebagai bandar obat-obatan terlarang. Semua kejadian ini bermula ketika Indra Septian berkenalan dengan seorang wanita bernama Ririn Anissa berusia 18 tahun di sebuah kafe di daerah Kutai Barat. Oh ya Lur, perlu AA informasikan ya, kalau Ririn Anissa ini merupakan seorang penyalahguna obat-obatan terlarang. Nah, dari perkenalan singkat itu, Ririn dan Indra cepat akrab lantaran mereka berdua ini sama-sama menjadi pemakai. Bahkan mereka seringkali menggunakan barang haram tersebut bersama-sama. Kedekatan mereka itu pun perlahan-lahan berubah menjadi benih-benih cinta, sehingga akhirnya Indra dan Ririn memutuskan untuk berpacaran secara diam-diam tanpa sepengetahuan istri Indra. Hubungan Indra dan Ririn ini berlangsung cukup lama nih Lur. Selain itu, diketahui jika keduanya ini sering melakukan hubungan layaknya suami istri saat di bawah pengaruh obat-obatan terlarang. Nah, di samping itu, Indra juga seringkali meminta bantuan kepada Ririn untuk sekedar mengirimkan paket obat-obatan itu kepada customernya. Bisnis haram yang dilakoni oleh Indra Septian ini perlahan-lahan semakin besar karena banyaknya para pemakai yang berlangganan kepadanya. Hubungan mereka yang semakin dekat membuat Ririn menjadi semakin nekat untuk datang ke rumah Indra. Meskipun hanya untuk sekedar bermain, Indra ini mulai terusik dengan keberadaan Ririn Anissa karena ia takut hubungan spesialnya itu akan terbongkar di depan istrinya. Sehingga Indra pun kemudian memutuskan untuk mulai menjauhi Ririn. Namun meskipun begitu, diketahui kalau Ririn ini kerap kali menguntit Indra. Di tengah merenggangnya hubungan mereka, Indra ini merasa ada berbagai pihak yang ingin menghancurkan bisnisnya termasuk Ririn. Hal itu diyakini oleh Indra bukan tanpa alasan. Beberapa hari sebelum kejadian naas ini terjadi, Ririn sempat menghubungi Indra melalui panggilan telepon. Dan saat itu, Ririn menyatakan jika dirinya sangat rindu kepada Indra. Selain itu, Ririn juga menjelaskan jika dirinya memiliki barang haram sabu-sabu dan mengajak Indra untuk menikmatinya bersama. Hal ini dirasa sangat aneh dan janggal untuk Indra, karena selama mereka berpacaran, Indra lah yang selalu mentraktir Ririn ketika mereka menggunakan obat-obatan terlarang bersama. Ditambah lagi, Indra ini tahu betul jika Ririn berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi. Nah, hal itulah yang membuat Indra menjadi curiga serta meyakini jika Ririn sedang berusaha menjebaknya. Merasa kehidupan serta bisnis yang dilakoninya mulai terancam, Indra pun mulai merencanakan untuk menyingkirkan Ririn untuk selamanya. Sehingga akhirnya Indra pun menyetujui ajakan Ririn untuk bertemu. Pada Senin 1 Agustus 2015, sekitar jam 11 siang hari, Indra menjemput Ririn di rumahnya menggunakan sebuah Avanza berwarna silver. Namun sebelum menjemput, ternyata Indra ini udah memasukkan sebilah parang ke bawah jok mobilnya. Sesampainya di rumah Ririn, Indra mengajak Ririn untuk keluar dan mengarahkan mobilnya ke sebuah tambang batu bara yang sepi di kawasan Dusun Putak, Desa Lowaduri, Kutai Kartanegara. Ketika dalam perjalanan itu,
Ririn sempat menerima panggilan telepon dari seseorang, dan saat itu ia mengucapkan orangnya udah siap dan barangnya juga udah ada. Mendengar percakapan itu, Indra pun menjadi semakin menduga-duga jika dirinya pasti akan dijebak oleh Ririn, sehingga ia pun langsung marah dan emosi. Kemudian ia langsung meraih sebilah parang yang udah disiapkan dan langsung menebaskan parang tersebut ke arah paha Ririn. Namun anehnya, menurut pengakuan Indra, saat itu nggak terjadi apapun terhadap Ririn. Bahkan nggak ada setetes darah pun yang mengalir. Malahan, setelah Indra menyabetkan parangnya, Ririn sempat menantang Indra untuk turun dari mobil dan menyelesaikan masalah mereka. Mendengar tantangan dari Ririn, Indra pun langsung berhenti dan keluar dari mobilnya. Di tengah jalan, pertengkaran mereka pun semakin menjadi-jadi. Indra beberapa kali menyabetkan parangnya ke lengan Ririn. Namun lagi-lagi, menurut pengakuan Indra, Ririn masih baik-baik aja dan gak ada terluka sama sekali. Melihat hal tersebut, Indra pun semakin terheran-heran dan secara refleks, ia langsung menebaskan parangnya ke leher Ririn hingga kepala Ririn putus dari tubuhnya dan meninggal dunia di tempat. Melihat kejadian itu, Indra pun langsung membungkus kepala Ririn dengan karung yang kebetulan ia temukan di kawasan tersebut. Saat itu ia memasukkan kepala dan tubuh Ririn ke dua karung berbeda. Ia kemudian membuang bagian kepala Ririn ke jurang di pinggir jalan Hauling, Desa Lowaduri, Kecamatan Lowajanan. Sementara untuk tubuh Ririn diikat dengan batu sebagai pemberat, kemudian dibungkus karung dan dibuang di Sungai Mahakam, Kota Bangun, yang jaraknya kurang lebih sekitar 100 km dari lokasi pembuangan kepala korban. Pada tanggal 4 Agustus 2015, sekitar jam 6 pagi, seorang nelayan yang saat itu sedang menjala ikan di bawah jembatan Martadipura, Desa Liang Ilir, Kota Bangun, dikejutkan dengan penemuan sebuah karung yang mengambang di sungai tersebut. Awalnya ia menganggap karung tersebut hanyalah sampah yang dibuang oleh warga sekitar. Namun ketika didekati, ia melihat ada seperti kaki manusia yang mengambang. Bahkan ironisnya, yang tertutup karung itu hanyalah bagian pinggang ke atas, sedangkan dari pinggang ke bawah gak terbungkus. Nelayan itu pun segera melaporkan temuan tersebut ke pihak aparat desa setempat, yang kemudian meneruskannya ke pihak kepolisian. Pihak kepolisian yang menerima laporan tersebut langsung mendatangi lokasi penemuan karung untuk mengevakuasi tubuh itu. Dan alangkah kagetnya mereka karena tubuh dalam karung tersebut ditemukan dengan kondisi tanpa kepala. Pihak kepolisian pun segera membawa korban ke RSUD AM Parikesit, lalu dibawa ke RSUD Abdul Wahab Syahrini Samarinda untuk dilakukan autopsi dan penyelidikan lebih lanjut. Setelah dilakukan identifikasi, akhirnya terkuaklah jika temuan tersebut merupakan tubuh dari Ririn Anissa berusia 18 tahun. Hal tersebut berhasil diketahui berkat informasi dari masyarakat yang mengenali korban dari tato yang ada di lengan kanan serta punggungnya. Dari informasi yang didapat pihak kepolisian dan pengembangan lebih lanjut, selang 3 hari setelah penemuan tubuh tersebut, atau tepatnya pada tanggal 7 Agustus 2015 sekitar jam 3 sore, pihak kepolisian berhasil menangkap Indra Septian di rumahnya tanpa perlawanan. Setelah penangkapan tersebut, pada tanggal 8 Agustus 2015, sekitar jam 1 dini hari, pihak kepolisian akhirnya berhasil menemukan potongan kepala korban yang dibuang oleh Indra Septian di sebuah jurang dengan kedalaman 15 meter di kawasan Jalan Hauling, Dusun Putak, Desa Lowaduri, Kecamatan Lowajanan. Pihak kepolisian pun langsung membawa potongan kepala tersebut ke RSUD Abdul Wahab Syahrini Samarinda untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan disatukan dengan tubuhnya. Di dalam proses interogasi, diketahui jika Indra Septian ini sering berganti-ganti keterangan. Bahkan beberapa kali, Indra ini memberikan pernyataan-pernyataan yang bisa dibilang gak masuk akal dan mengandung hal-hal mistis mengenai Ririn. Sampai-sampai pihak kepolisian sempat membawa Indra untuk menjalani pemeriksaan psikologi terkait kejiwaannya. Untuk motifnya sendiri,
Indra Septian mengatakan, jika dirinya ini merasa kesal, sakit hati, dan terusik dengan tingkah laku Ririn, serta merasa kalau Ririn ini ingin menjebaknya dengan mengajak berpesta narkoba. Atas perbuatannya tersebut, pihak kepolisian pun menjerat Indra Septian dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Pada tanggal 4 Januari 2016, sidang perdana untuk kasus ini pertama kali digelar di Pengadilan Negeri Tenggarong. Proses persidangannya sendiri bisa dibilang cukup cepat nih lur. Dan pada tanggal 8 Maret 2016, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 20 tahun kepada Indra Septian. Sampai detik ini, AA masih penasaran dengan Ririn. Apakah yang dikatakan Indra ini benar atau enggak soal Ririn yang kebal waktu pertama kali ditebas dengan parang? Karena AA sendiri suka nih dengan hal mistis juga. Ini bisa dibilang ilmu rawa rontek. Tapi kalau menurut kalian sendiri gimana nih lur? Percaya atau enggak soal kayak gituan? Coba komen di bawah ya. Mungkin segitu dulu untuk kasus hari ini. Semoga dari kasus ini kalian bisa jadikan pembelajaran bahwasanya kita nggak boleh langsung percaya dengan orang yang baru dikenal. I'm Jurnal AA, and see you next time. Stay safe ya lur.